Gadis ini jelas anak yang berbakti. Hanya karena dia dan orang tuanya bertengkar beberapa kalimat, dia benar-benar kehilangan tidur di malam hari. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Kedua bola matanya tiba-tiba berubah warna. Api menyala di depannya seperti ada aura. Langsung terbang ke kamar orang tuanya. Mereka tidur nyenyak, sampai gadis itu menyadari ada yang tidak beres. Kemudian semuanya terlambat. Dia mencoba yang terbaik untuk berlari ke sana, ingin membangunkan orang tuanya. Ketika dia mendorong pintu dan bergegas kembali, dia melihat orang tuanya meringkuk di sudut. Api sekarang terlalu besar untuk dikendalikan lagi. Untungnya, orang tuanya akhirnya beruntung untuk melarikan diri. Karena agar putri mereka berkembang lebih baik, mereka mengirim Peppa ke sekolah sihir. Tetapi dia bebas dari masa kecil, baru tiba di hari pertamanya. Daerah. Melihat sekeliling, dia mengeluarkan ponselnya dan melihat gambar kebakaran sebelumnya. Lalu ekspresinya menjadi berat. Gambar dirinya yang membakar hampir membunuh orang tuanya muncul di benaknya. Kemudian keberuntungan gantian. Tiba-tiba tangan yang terkepal. Ada kilatan cahaya. Nyala api muncul di tangan. Bermain api dengan sangat riang. Dia mengepalkan tangan yang lain, memusatkan pikirannya untuk melambaikan tangannya lagi. Api lain menyala. Sejak rumah terakhir terbakar, dia tidak berani mencoba lagi. Ini adalah kedua kalinya dia mencoba. Dia bersuka cita seperti anak kecil. Tiba-tiba dia datang dengan ide yang berani. Dia menutup matanya dan menggunakan kekuatan. Dalam sekejap dua nyala api berkobar. Dia menonjol seperti dewa api. Namun sedetik kemudian dia menyesalinya. Karena dia hanya tahu cara membuat api, bukan cara memulihkannya. Dia mulai panik dan terus mengayunkan api, berusaha memadamkannya. Semakin dia gelisah, semakin besar apinya. Saat ini seorang gadis kulit hitam berjalan ke arahnya, mulai terus-menerus menghibur Peppa yang ingin dia tenang. Peppa tentu saja tidak ingin orang lain melihat penampilannya yang buruk. Mereka kemudian mulai saling menuduh karena tidak muncul di area terlarang sekolah. Sementara tatapan marah Peppa berubah menjadi api ganas ke arah gadis kulit hitam yang membuatnya panik dan pergi. Api yang ganas menyerbu ke arahnya. Melihat dirinya sekarat di lautan api, gadis kulit hitam itu buru-buru meletakkan tangannya di tanah. Sesaat air menyembur dari tanah. Kemudian badai besar muncul, api padam. Saat ini Peppa juga kembali normal. Ternyata semua siswa di sekolah ini memiliki kekuatan super. Ada gadis kulit hitam yang bisa mengendalikan air. Ada gadis elektromagnetik yang bisa mengendalikan serangan. Bersama dengan gadis gemuk yang bisa mengendalikan tanaman. Masing-masing dari mereka adalah keturunan peri yang datang ke sini untuk memperkuat kekuatan super mereka. Tetapi Peppa dibesarkan oleh manusia sejak kecil. Dia sama sekali tidak menyadari latar belakangnya. Meskipun dia berpikir bahwa hadiah besar dari pengasuhan adalah berbakti kepada orang tuanya, tetapi tidak ada anak yang tidak ingin tahu siapa orang tua kandungnya. Mungkin sekolah ini akan memberikan jawabannya. Hari itu pemanggilan misterius bergema di benaknya. Seorang wanita tua mengatakan bahwa ketika waktunya sudah matang dia harus menemukannya. Dia mengikuti petunjuk sekali lagi ke zona terlarang sekolah. Kali ini dia diserang oleh hantu. Melihatnya akan terbang ke arahku. Hantu itu langsung terbakar, tetapi masih tidak mempengaruhi kecepatannya. Melihat bahwa itu akan terbakar sampai mati, tiba-tiba semburan air menyembur keluar, menyebabkannya menabrak pohon di dekatnya. Ternyata gadis kulit hitam itu datang menyelamatkannya lagi. Dia merasa bahwa kepala sekolah pasti tahu semua ini. Dia pergi ke kepala sekolah untuk meminta klarifikasi, tetapi dia tidak mengharapkannya untuk menjawab. Poin utama. Pada saat ini hantu muncul lagi tetapi ditikam sampai mati oleh ketua kelas. Tepat ketika mereka akan melangkah maju untuk melihat, hantu itu bergerak lagi. Sekarang di malam yang gelap, seberkas cahaya melintas. Hantu itu tidak bisa berdiri lagi. Ternyata kepala sekolah tiba tepat waktu untuk menyelamatkan semua orang. Pada saat yang sama, gadis elektromagnetik itu menyelinap ke kantor kepala sekolah, menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan listrik untuk membuka pintu rahasia. Pergi ke ujung terowongan, cahaya muncul. Di dalamnya ada seorang wanita tua di penjara. Itu adalah orang misterius yang memanggil Peppa. Gadis elektromagnetik yang tahu kemampuannya tidak cukup, segera datang ke Peppa setelah sekarat peta. Bersiap untuk memberitahu Peppa tentang apa yang telah dilihatnya. Gadis elektromagnetik mengirim aura ke bawah gunung. Tirai cahaya terbuka. Lalu desa yang hancur muncul tepat di depan mereka.
Tempat ini disebut Lembah Aster, tempat di mana mereka dulu menjadi. Suatu hari, hantu itu mengepung seluruh lembah. Kepala sekolah untuk menghancurkan hantu itu tidak peduli dengan keselamatan semua orang, menghancurkan tempat yang jatuh menjadi reruntuhan seperti sekarang. Mereka berdua juga selamat. Untuk menyembunyikan kejahatan mereka, kepala sekolah menggunakan sihir untuk menyembunyikan tempat ini. Peta normal tidak akan bisa melihat tempat ini. Dalam perjalanan kembali, ban ditusuk oleh dua anak panah menembus awan. Gadis elektromagnetik dibawa pergi oleh kepala sekolah. Setelah mengetahui kegagalan, Peppa mulai dengan keras mempertanyakan kepala sekolah. Dia menemukan bahwa semuanya rusak. Dia akhirnya mengatakan semuanya. Ternyata tahun itu ketika dia masih menjadi asisten kepala sekolah, di bawah arahan kepala sekolah, dia dan guru-guru lainnya pergi ke Lembah Aster. Mantan kepala sekolah memberitahu mereka bahwa ada hantu di sini, menyuruh mereka menggunakan sihir bersama untuk menghancurkan mereka semua. Baru kemudian dia tahu yang sebenarnya. Jadi dia mengunci mantan kepala sekolah dan hantu lainnya. Tetapi Peppa sama sekali tidak percaya apa yang dia katakan. Dia diam-diam melepaskan gadis elektromagnetik itu, lalu secara ajaib melepaskan mantan kepala sekolah dan mempelajari keseluruhan cerita. Sampai di sana, hantu itu juga dilepaskan dan mulai menyerang sekolah tanpa henti. Mantan kepala sekolah memberitahu Peppa semua yang dikatakan kepala sekolah tidak salah. Pada awalnya dia memimpin orang untuk meruntuhkan Lembah Aster, tetapi orang-orang yang tinggal di dalamnya semuanya adalah penyihir. Mereka membunuh orang yang tidak bersalah. Hantu ingin menggunakannya untuk meningkatkan kemampuan yang lebih besar, dan orang tua kandung Peppa adalah dewa. Karena kekuatan supernya benar-benar terlalu besar, penyihir hanya bisa memanfaatkan usianya yang belum dewasa untuk menculiknya ke Lembah Aster, dan Peppa menjadi elemen penting penjarahan. Di bawah bimbingan mantan kepala sekolah, sihir Peppa dengan cepat tumbuh lebih kuat. Satu langkah. Pada saat ini sekolah dalam bahaya. Peppa dengan cepat berlari. Matanya tertutup, kakinya berjinjit, seluruh tubuhnya mulai terbakar. Tidak lama kemudian dia dikelilingi oleh api. Api yang ganas berubah menjadi sepasang sayap api. Hantu-hantu mulai mengelilinginya. Dia melambaikan tangannya untuk meniup mereka. Di bawah serangan ganasnya, hantu-hantu itu akhirnya dimusnahkan satu persatu. Sekolah kembali normal. Peppa kembali ke rumah orang tua angkatnya, menunjukkan kekuatan supernya kepada mereka. Keluarga itu akhirnya melepaskan semua permusuhan mereka sebelumnya dan saling berpelukan. Film akan segera berakhir. Sampai jumpa.